Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tahukah kita, di saat kita menjalani hidup kita, tentunya kita tak lepas dari satu hal. Apa itu? Ialah yang bernama kegagalan. Setiap manusia tentunya menghadapi suatu kegagalan. Namun, yang berbeda ialah mengenai bagaimana cara kita menghadapinya. Ketika gagal, manusia cenderung lebih sedih, mereka lebih merenungi diri. Ada juga yang sabar, namun ada juga yang sampai menangis berlarut-larut hingga galau. Berada di golongan mana kita? Apakah golongan yang selalu sabar menghadapi semua ujian ini? Orang yang memiliki makna dari setiap kejadian, atau orang yang selalu galau, bersedih-sedih dalam berhari-hari? Nah, untuk menghadapi kegagalan itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi, ialah dua hal, ialah mengenai kesabaran, yang kedua ialah mengenai bersyukur. Karena ada satu ungkapan, ialah asyukru nisful iman wa ghairuha as-sabru. Bersyukur itu setengah dari iman, dan setengahnya lagi ialah tentang sabar. Banyak orang yang mengetahui sabar itu apa. Orang hanya mengetahui sabar itu hanya menahan diri, menerima apa adanya tentang suatu apa yang ditakdirkan oleh kita. Namun, mereka hanya memahaminya saja, belum bisa untuk mempraktekannya. Apakah kita termasuk yang bisa mempraktekkan kesabaran itu? Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Nah, untuk tafsir motivasinya, ayat ini menjelaskan tentang satu hal, ialah sabar. Mengenai keutamaan sabar yang dilakukan oleh Nabi Khidir, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Khidir, diperuntukkan kepada Nabi Musa. Qala innaka lang tastati'a, bukankah telah kukatakan kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Apa makna dari ayat tersebut? Dalam ayat tersebut ada 3 kali pengulangan. Yang pertama ialah pengulangan di ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Yang kedua ialah di ayat 72. Qala alam aqul innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Yang ketiga ialah di ayat ke-75. Qala alam aqul laka innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Yang pertama di ayat 67, di situ dijelaskan kalau qala innaka lang tastati'a ma'iya sabra, ialah bahwa di situ ada penguatan innaka, sesungguhnya kamu. Jadi di situ Nabi Khidir bersungguh-sungguh kalau Nabi Musa itu tidak akan mampu sabar bersamanya. Di situ juga terdapat fi'il mudhari, ialah yang akan terjadi, sabar yang akan terjadi. Sementara kalau yang fi'il mudhari itu bisa yang akan terjadi dan juga bisa yang sebelum terjadi. Di ayat ke-72 di situ ada qala alam aqul, ada tambahan alam aqul, bukankah telah kukatakan kepadamu innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Di situ ada 2 fiil madi dan fiil mudhari. Nah, yang fiil mudharinya itu qala alam aqul, bukankah telah aku katakan kepadamu innaka lang tastati'a, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Yang ketiga ialah di ayat yang ke-75. Kalau qala alam aqul laka, ada tambahan laka. Lakanya itu sebagai taukid, sebagai penguat. Jadi pada pengulangan tersebut dikatakan bahwa kesabaran itu bukan hanya sekali. Bisa jadi kesabaran itu lebih dari 3 kali. Kalau kita mengalami suatu kegagalan hanya sekali, kita stres, itu berarti iman kita belum kuat.
Nah, sabar itu harus lebih dari 3 kali. Sementara kalau kita cuma gagal sekali itu ya masih tak mengapa. Karena bagaimanapun kegagalan itu ialah menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai kisah Nabi Khidir dan kisah Nabi Musa. Bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ialah mengenai ayat yang ke-71 yang berbunyi fangtolako hatta idza rokiba fis safinati horokoha qala ahraqtaha litukriku ahlaha laqad ji'ta syai'an imro. Pada ayat itu menjelaskan kalau pada saat itu Nabi Khidir melubangi suatu perahu. Apakah itu karena keinginan Nabi Khidir yang ingin mencelakakan? Apakah itu hanya kecerobohan Nabi Khidir? Nah, itu yang pertama yang terjadi pada kita. Yang pertama, terkadang kita mengalami suatu kecerobohan yang membuat kita justru merugikan orang lain. Namun, di balik hikmah dari kegagalan itu, di balik kecerobohan yang kita punya, jika kita sabar, maka pasti ada hikmah di baliknya. Karena pada ayat ke-79 di situ Nabi Khidir menjelaskan kalau ammas safinatu fakanas limasakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum maliku yahudu kulla safinatin gosba. Dan adapun perahu yang tadi kita tumpangi itu ialah milik seorang masyarakat yang miskin, milik warga yang miskin, sementara di belakangnya itu ada seorang raja yang ingin merampasnya. Jadi pada saat itu Nabi Khidir memberikan pelajaran kepada kita mengenai tentang sabar. Terkadang walaupun kita ceroboh, terkadang kita kehilangan seseorang, terkadang kita mengalami kegagalan, pasti ada hikmah di baliknya. Bisa jadi jika kita terus melangkah maju, terus sukses, enggak gagal, di situ pasti kita akan dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, Allah menginginkan kita gagal pada saat itu karena Allah ingin kita memperbaiki perahu itu, ingin kita untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu supaya kita bisa terus berenang, terus berlayar di lautan yang ibarat kehidupan ini, karena bagaimanapun kehidupan ini ibarat lautan. Jadi kesabaran tingkat yang pertama ialah di saat kita gagal, di saat kita merasa ceroboh yang merugikan orang lain. Jika kita menjadi sabar, itu ialah tingkatan sabar yang pertama. Lanjut di tingkatan sabar yang kedua ialah mengenai ayat pada yang ke-74 surat Al-Kahfi yang berbunyi fangtolako hatta lakia gulamang fakotalah pola akotal tanaf sang zakiyatan bigoiri nafs laqad ji'ta syai'an nukro. Pada saat itu Nabi Khidir berjalan bersama Nabi Musa, lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil yang lagi bermain sendiri. Kemudian Nabi Khidir membunuhnya tanpa alasan yang jelas. Nabi Musa di situ berkata kalau, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh anak yang masih suci padahal dia tak tahu apa-apa? Sesungguhnya kamu telah membuat kemungkaran yang sangat besar. Tapi saat itu Nabi Khidir menjelaskan, ketika telah sampai di perjalanannya, Nabi Khidir berkata kalau di ayat yang ke-80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhosina ayyurhikhuma tuqyana wa kufra faradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Pada saat itu Nabi Khidir berkata kalau anak yang suci itu ketika dewasa dia akan membuat ayahnya itu menjadi kafir. Oleh karena itu Nabi Khidir sengaja membunuhnya supaya yang pertama anak kecil itu masuk surga karena terbunuh waktu kecil. Yang kedua ialah orang tuanya itu nggak jadi menjadi kafir dan selalu beriman. Dan pada saat itu Allah nanti akan menggantikan anak tersebut dengan anak yang lebih suci, yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Nah, apa maksud kesabaran tingkat kedua ini? Terkadang kita kehilangan seseorang, terkadang kita kehilangan harta, terkadang kita kehilangan barang yang kita butuhkan, padahal di balik itu ada suatu hal yang membuat kita itu menjadi sengsara. Misal seperti contohnya ketika kita kehilangan orang tua, ketika kita kehilangan suatu barang, motor. Di situ ketika kita kehilangan motor, bisa jadi di balik kehilangan motor tersebut
motor itu yang akan membuat kita kecelakaan. Oleh karena itu, dibalik suatu kehilangan yang kita punya, baik itu kehilangan seseorang, kehilangan orang yang kita cintai, ataupun kehilangan barang, kita harus bisa di tingkat yang kedua ini mengambil hikmah kalau dibalik kehilangan itu Allah pasti akan menggantikan. Ayub dilahuma rabbuhuma khairum minhu zakata, ialah menggantikan seseorang yang lebih baik, menggantikan dengan seseorang yang lebih suci darinya, pengganti dirinya, kalau bahwa ada orang lain yang bisa mendapatkan kita lebih baik lagi, akan ada penggantinya yang lebih baik dari hal tersebut. Ini tingkatan yang kedua. Lanjut, tingkatan yang ketiga ialah mengenai ayat yang ke-77 di dalam Quran surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Fangtolako hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Ialah mengenai kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang suatu saat berjalan menyusuri suatu desa, di mana di desa itu mereka kehausan, mereka kelaparan. Pada saat itu Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta makanan untuk dijamu, untuk membuat diri mereka menjadi kenyang, membuat mereka melepaskan dahaga. Namun pada saat itu nggak ada satupun yang ingin menjamu mereka. Lalu ketika mereka menemui suatu rumah yang ingin roboh, Nabi Khidir mendirikan tembok tersebut. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Nabi Khidir, engkau bisa mengambil upah karena perbuatan baikmu tersebut." Nah, terkadang kita menjalani kehidupan juga seperti itu. Terkadang kita sebagai ulama, sebagai manusia gak pernah dihargai oleh orang lain. Namun pada saat itu Nabi Khidir tetap ingin membangun suatu tembok yang hampir roboh. Nabi Musa berkata, "Engkau bisa mengambil upah." Namun Nabi Khidir di situ berkata, "Enggak mau mengambil upah." Nabi Khidir tulus walaupun tidak disupport, tidak dihargai oleh lingkungan pada desa tersebut. Nah, setelah melalui perjalanan tersebut, Nabi Khidir berkata kalau wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ayyablugha asuddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Adapun pada ayat ke-82 tersebut, Nabi Khidir menjelaskan kalau tembok yang tadi kita dirikan itu milik dua orang anak yatim, di mana dua orang anak yatim itu tinggal di suatu gubuk yang hampir roboh dindingnya, sementara kedua orang tuanya itu telah meninggal. Namun di bawah rumahnya tersebut ada simpanan harta untuk kedua anak yatim tersebut, dan Allah menginginkan mereka untuk tumbuh menjadi dewasa dan menjadi anak yang soleh Nah, terkadang dalam hidup kita juga bisa menjadi hal tersebut, menjadi tingkatan yang ketiga ini. Karena bagaimanapun tingkatan yang ketiga ini ialah tingkatan yang paling tinggi dari kesabaran. Kenapa? Karena tingkatan ini di saat kita nggak dihargai, contohnya kita sebagai ulama, kita sebagai manusia nggak pernah dihargai oleh masyarakat, namun kita menjadi sabar menghadapinya, maka tingkatan tersebut seperti tingkatan kesabaran para nabi. Kita lihat Nabi Nuh, hidup selama 950 tahun. Dia selalu mendakwahkan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendakwahkan ajaran Islam. Dia tetap sabar walaupun gak pernah dihargai. Nah, tingkatan yang ketiga ini ialah tingkatan para nabi. Nah, terkadang kita mengajarkan suatu ilmu, kita menjadi guru, kita mendakwahkan, pasti ada sisi lain di balik walaupun kita tidak dihargai. Seperti contohnya tadi, ketika kita mengajarkan anak-anak kecil, bisa jadi mereka itu suatu saat nanti, suatu besar nanti akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Walaupun kita mungkin gak dihargai gaji yang kecil, tapi itu gak apa-apa, asalkan kebahagiaan mereka itu menjadi kebahagiaan, kesuksesan di masa depannya nanti. Kita sebagai ulama, kita sebagai guru juga harus menjadi husnuzon, kalau walaupun
anak kecil yang kita ajarkan itu sekarang nakal, kita harus yakin bahwa di antara mereka itu ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi orang sukses, ada yang menjadi wali, ada yang menjadi presiden misalkan. Kita harus yakin bahwa kesuksesan mereka itu berada di tangan kita. Tuluskah kita mengajar selama ini, tuluskah kita menjadi ulama selama ini, walaupun gak pernah dihargai, kita harus tetap berjuang menghadapinya, berjuang mendakwahkan ajaran Islam tanpa pamrih walaupun masyarakat tidak menghargai kita. Semoga kita mempunyai tingkat kesabaran yang ketiga itu, minimal yang pertama ataupun yang kedua. Semoga kita bisa belajar mengenai tingkatan yang ketiga, di mana kita tidak dihargai namun kita tetap berjuang membahagiakan orang lain. Karena hidup ini bukan tentang siapa kita, tapi hidup ini tentang apa yang telah kita berikan kepada orang lain, manfaat kita kepada orang lain. Walaupun kita mengalami suatu kegagalan, kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk menjadi sempurna, tapi kita hidup di dunia ini untuk menjadi diri kita sendiri yang bermanfaat bagi orang lain. Karena bagaimanapun khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian penjelasan tafsir motivasi di surat Al-Kahfi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.